Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama Ibu pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Pada pertemuan ini kita masuk dengan materi masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi pernah kita singgung pada pertemuan yang pertama, yaitu adanya keterbatasan ataupun kelangkaan terhadap faktor-faktor produksi. Akibatnya, para pelaku ekonomi, baik konsumen ataupun produsen, akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan faktor produksi yang tersedia. Sehingga mereka akan memikirkan cara yang efektif dan efisien atas penggunaannya. Dari permasalahan pokok tersebut, maka muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah barang dan jasa yang harus diproduksi? Yang kedua, bagaimanakah cara memproduksi barang dan jasa tersebut? Yang ketiga, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi? Dari ketiga pertanyaan tersebut, maka dapat digambarkan dengan suatu grafik. Ya, grafik yang dimaksud adalah untuk menggambarkan suatu kurva, ya, yang disebut sebagai kurva kemungkinan produksi. Dari batas kemungkinan produksi, ya, dari ketiga masalah ekonomi tadi yang sudah kita gambarkan, sudah kita jelaskan, maka di sini kurva untuk menggambarkan suatu batas kemungkinan produksi, ya, yaitu kurva yang menunjukkan batas maksimum dari tingkat produksi yang dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Untuk menggambarkan kurva batas kemungkinan produksi, maka kita membutuhkan beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut yaitu yang pertama, semua faktor produksi sepenuhnya dipakai. Jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah, tingkat teknologi tidak mengalami perubahan, dalam perekonomian hanya dihasilkan 2 jenis barang. Dan yang terakhir, biaya kesempatan yang semakin meningkat. Kita gambarkan contoh kurvanya sebagai berikut. Di mana pada sumbu vertikal menunjukkan capital goods atau barang modal. Pada sumbu horizontal menunjukkan consumer good atau barang kebutuhan, barang konsumsi. Di mana kurva kemungkinan produksi memiliki slope negatif, ya, yang menunjukkan interaksi antara produksi barang antara satu dengan yang lainnya berbalik arah. Titik di bawah kurva bersifat tidak efisien. Di sini ada 3 titik. Ada titik H, titik C, titik F. Di mana titik di bawah kurva, artinya di sini ada titik H, menunjukkan keadaan yang tidak efisien. Di mana sumber daya sama sekali tidak dimanfaatkan atau sekalipun dimanfaatkan tidak secara efisien. Sementara titik yang berada di luar kurva atau di sini kita gambarkan dengan titik F, ya, pada keadaan di mana titik yang diinginkan karena menghasilkan lebih banyak dari kedua jenis barang. Namun tidak dimungkinkan oleh sebab jumlah sumber daya yang tersedia dalam perekonomian sedikit. Artinya pada titik F menunjukkan kondisi di mana kebutuhan masyarakat yang mendiami suatu wilayah ataupun negara begitu besar namun tidak diimbangi oleh kecukupan dari sumber daya yang dimiliki. Sehingga pun kondisinya tidak mencapai batas kemungkinan produksi. Sementara pada titik C, yaitu titik yang tepat berada dalam kurva, kombinasi produksi dari kedua jenis barang, baik itu capital goods ataupun consumer goods, mencapai angka yang maksimum. Artinya, kedua jenis barang memakai sumber daya secara penuh
dan efisien dalam penggunaannya. Nah, dalam batas kemungkinan produksi yang digambarkan dalam bentuk kurva, terjadi pergerakan di sepanjang kurva yang menunjukkan konsep dari biaya opportunity. Contoh, pada pergerakan dari titik D ke titik C, adanya kenaikan terhadap barang modal atau capital goods yang menyebabkan penurunan terhadap barang konsumsi atau consumer goods. Nah, itulah yang dimaksud dengan biaya opportunity. Ketika memutuskan untuk menambah satu jenis barang yang lain, kita ambil contoh capital goods, maka menyebabkan penurunan terhadap produksi barang yang lainnya. Kita contohkan di sini adalah consumer goods. Dari biaya, yang dimaksud dengan biaya opportunity pada kasus di sini adalah jumlah satu barang yang harus dikurangi produksinya untuk meningkatkan produksi satu unit barang lain. Ya, nah itu tadi yang disebut dengan biaya opportunity. Kita asumsikan, kita contohkan di sini dalam bentuk tabel. Komposisi dua barang yang dapat dihasilkan. Ada barang industri dan barang pertanian. Pada kolom yang pertama menunjukkan gabungan dari produksi barang industri dan barang pertanian. A sampai F. Pada kondisi yang A, barang industri tidak sama sekali dihasilkan, barang pertanian dihasilkan sebanyak 5. Sementara kebalikan pada gabungan yang F, barang industri dihasilkan 15, sementara barang pertanian tidak dihasilkan sama sekali. Ya, setiap gabungan memiliki kombinasi yang berbeda-beda. Pada gabungan A, B, C, D, E, sampai F. Ya. Jika suatu masyarakat membutuhkan lebih banyak barang pertanian, maka seluruh sumber daya akan digunakan untuk menghasilkan barang pertanian. Ataupun sebaliknya, jika satu masyarakat lebih dominan membutuhkan barang industri, maka seluruh faktor produksi yang tersedia digunakan untuk menghasilkan barang industri. Ya, namun kondisi tersebut tentu tidak ideal karena kedua jenis barang ini sama-sama dibutuhkan, sehingga kombinasi yang tentu tepat adalah antara gabungan B, C, D, sampai E, di mana kedua jenis barang tersebut sama-sama dihasilkan. Nah, berikut contohnya ada. Jadi dari tabel ini ya kita gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, inilah bentuk kurvanya. Kurva kemungkinan produksi. Baik, kita masuk ke dalam jenis-jenis sistem perekonomian. Secara umum, ada 3 sistem perekonomian yang digunakan oleh banyak negara di dunia. Yang pertama, ada sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi yang biasa dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis. Di mana di sini pemerintah ya memberikan sepenuhnya hak kepada para pelaku ekonomi. Ya, jadi seluruh kegiatan ekonomi akan diatur oleh para pelaku ekonominya, ya, baik itu konsumen ataupun produsen di dalam suatu pasar. Ya, atau ciri-ciri lebih spesifik lagi adalah di sini anggota masyarakat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Kemudian peran pemerintah di sini pasif, jadi pemerintah tidak campur tangan dan tidak berusaha untuk mempengaruhi sistem perekonomian yang dilakukan oleh masyarakatnya. Lalu yang ketiga, para produsen, apa dan berapa yang akan diproduksi didorong oleh harapan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kepada jenis barang apa yang akan diproduksi, lalu kepada tipe konsumen seperti apa yang akan mereka inginkan, nah itu diberikan kebebasan bagi produsen. Ya, jadi sistem perekonomian kapitalis umumnya ini digunakan oleh negara-negara bagian Eropa Barat dan juga masuk ke Amerika. Ya, mereka menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Sementara ada kapitalis, ada sosialis, ya, kebalikan dari kapitalis, di mana pada sistem perekonomian sosialis atau perekonomian perencanaan pusat, pemerintah memegang kendali dalam perekonomian, jadi seluruh kegiatannya diatur oleh pemerintah.
Ya, negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis umumnya adalah negara-negara bagian Cina, Korea Utara, ya, Rusia. Nah, itu masih menggunakan sistem ekonomi sosialis. Namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman seperti sekarang ini, lalu lintas perekonomian yang begitu pesat, membuat beberapa negara-negara yang sebelumnya menggunakan sistem ekonomi sosialis, sekarang mulai beralih, ya, seperti Cina. Cina yang saat ini perkembangan ekonominya begitu pesat, bahkan mau menyamai Amerika, ya, yang sebelumnya Amerika dikenal sebagai negara di mana pertumbuhan ekonomi nomor 1 di dunia. Nah, sekarang di sini Cina mau mengalahi. Nah, kedua negara tersebut mereka saling bekerja sama. Nah, oleh sebab itu, maka akan mempengaruhi terhadap sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing negara. Contoh Cina, yang sebelumnya Cina sangat tertutup sekali dalam perekonomiannya, sekarang ini mulai terbuka. Ya, jadi beberapa sistem ekonomi mulai mengadopsi ala sistem ekonomi Amerika. Contoh seperti itu, ya. Nah, ciri-ciri spesifiknya seperti apa sih sistem ekonomi sosialis ini? Jadi ada 3. Semua sumber daya ekonomi, faktor-faktor produksinya ya, itu dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat, ya. Jadi tidak ada hak milik perorangan dari sumber daya tersebut. Kemudian seluruh kegiatan ekonomi ataupun produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, ya. Semua perusahaan adalah perusahaan negara. Kemudian harga-harga ditetapkan oleh pemerintah. Penyaluran, ya, pendistribusian barang pun diatur oleh pemerintah. Tidak ada istilah pasar bebas. Ya, itu sosialis. Lalu yang ketiga, ini adalah campuran, artinya mengadopsi antara sosialis dengan kapitalis. Ya, sistem perekonomian yang bukan saja ditentukan oleh interaksi di antara pembeli dan penjual, akan tetapi juga ada campur tangan dari pemerintah. Jadi pemerintah berperan juga di dalam sistem perekonomian campuran. Ya, oke. Nah, itu adalah mengenai ketiga dari sistem perekonomian yang dipakai oleh banyak negara di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis, sosialis, atau campuran? Oke, jadi menurut teman-teman apa nih yang kira-kira Indonesia menganut sistem ekonomi apa? Ya, di modul ada pertemuan ketiga, silahkan bisa Anda baca, di mana di sana dijelaskan bahwa ada 5 sistem perekonomian sebenarnya. Ada yang sosialis, kapitalis, campuran, kemudian pun masih ada sistem ekonomi tradisional yang masih digunakan oleh beberapa wilayah di dunia. Kemudian di Indonesia, karena kita memiliki landasan hukum, yaitu adalah Pancasila, dan sistem pemerintahannya adalah demokrasi, maka sistem perekonomian kita adalah disebut dengan sistem perekonomian Pancasila demokrasi. Ya, sekalipun kita adalah negara berkembang dan kita pun bekerja sama dengan beberapa negara-negara yang menganut sistem perekonomian berbeda, namun tetap kita berlandaskan kepada sistem ekonomi Pancasila. Baik, nah itu adalah beberapa materi yang dibahas pada pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat, semoga membantu pemahaman teman-teman ya dalam memahami pertemuan ketiga. Secara lebih jelas dan terperinci, teman-teman bisa mendownload materi pada pertemuan ketiga ya di e-learning, dibaca kembali yang belum paham ya. Kemudian jangan lupa bergabung pada forum diskusi pada pertemuan ketiga. Ya, untuk materi video Ibu cukupkan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.